banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kami, serta kita dapat berkumpul di acara Sadira yang pertama ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Andi Nur Halisa, biasa dipanggil Ica, selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik para hadirin, sebelum kita mulai acaranya, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita ke acara intinya nih, kita bakal dengerin sambutan dari Ketua Pelaksana Sadira kepada Luki Tribakti. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Erda Guslinar, Perdana STMT selaku pembicara. Yang kami hormati juga Pak Yusuf Baskara selaku Ketua Himadira dan hadirin peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Jadi webinar kali ini itu namanya itu Sadira. Jadi Sadira itu apa? Sadira itu singkatannya dari Sharing Himadira, yang dimana kegiatan ini insya Allah diadakan setiap sebulan sekali. Jadi mohon bantuannya, mohon supportnya kepada teman-teman untuk terus mengikuti Sadira, acara Sadira tiap bulannya. Lalu webinar kali ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada siapapun untuk menjadikan kita sebagai manusia yang percaya diri dan tidak punya rasa insecure khususnya di bidang industri nanti. Oleh karenanya, mari hari ini kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Pak Erda, kemudian yang akan disambung dengan sesi tanya jawab. Maka boleh para teman-teman bisa siapkan pertanyaannya. Oke, kita mulai aja acara webinar kali ini. Mari kita buka acara webinarnya bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itulah tadi sambutan dari Ketua Pelaksana kita yang keren banget pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mau kasih reaction tangan buat Luki. Terima kasih, Luki. Nah, sekarang kita udah mau memasuki acara intinya nih. Pasti kalian udah gak sabar kan ya? Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai how to stop being insecure in industry yang akan dipandu oleh Bapak Erda. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, tes. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Aduh, masa loyo nih. Lagi pada saum ya. Nah, tapi saum itu bukan indikator keloyoan ya. Justru sebaliknya, yang berpuasa itu justru harus semakin menunjukkan semangatnya. Oke. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu di hari Sabtu ini. Ini kan biasanya hari libur ya, hari Sabtu ya. Tetapi teman-teman waktu sekedar duduk sharing ilmu dan
insya Allah sharing kita hari ini akan berpahala ya, dan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan sharing ilmu yang dilakukan di bulan-bulan lain. Sehingga mudah-mudahan di sesi sharing kita hari ini teman-teman bisa mendapatkan insight, inspirasi, termasuk saya juga. Nanti kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol, teman-teman bisa menyampaikan point of view-nya atau sudut pandang teman-teman. Karena sejatinya kita sebagai manusia tidak memandang usia, ini harus terus belajar, baik dari yang tua ataupun yang lebih muda ataupun yang setara. Nah, dengan sikap kita yang mau terus belajar tersebut, nah itu bisa jadi modal ya untuk kita terus bisa bertumbuh. Karena kata kunci bertumbuh itu adalah hilangnya rasa angkuh. Ya. Jadi kalau mau bertumbuh, hapuslah angkuh dari dalam diri kita. Angkuh untuk berbagi, angkuh untuk mendengarkan, angkuh untuk menerima nasihat dan sebagainya. Jadi syarat bertumbuh itu hilangkan angkuh. Hari ini kita akan membahas satu topik yang kalau saya lihat di internet juga lagi booming ya, istilah insecurean gitu ya. Padahal sebetulnya yang namanya insecure itu bukan hal yang baru ya. Insecure itu kalau bahasa gaulnya itu galau, gelisah, terus kemudian bisa jadi baper juga di situ, salah satu hal yang menjadi ciri-ciri dari insecure gitu ya. Dan ini merupakan salah satu sifat manusia, sifat alami manusia yang memang sejak dulu manusia pertama diciptakan ya dibekali sifat seperti ini. Jadi yang namanya insecure itu bisa positif, bisa negatif, bisa menghantarkan kita kepada satu perbaikan atau perubahan, atau sebaliknya, menghantarkan kita kepada keterpurukan. Karena yang namanya insecure itu adalah momentum perubahan. Tinggal perubahannya kita mau setting kemana nih, perubahan positif atau perubahan negatif. Oke, saya mau sharing slide ya. Nampak belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, teman-teman, saya sempat bikin slide sedikit ya. Nanti silakan kita diskusi bareng-bareng. Topiknya menarik, saya kira. How to stop being insecure in industry. Nah, walaupun ini saya pengen tahu angkatan berapa ini yang jadi peserta hari ini tuh. Di chat. Coba di chat. Angkatan berapa ya? Rata-rata angkatan 44, 43, 44. 43, 44. 43 tuh berarti angkatan 2020, 2019? Empat tuh 2020 ya. Berarti ini 43, 44 ya. Oke. Ada yang lebih tua? Saya yang lebih tua ya. Saya angkatan berapa ya? Oh, angkatan 20 berarti saya itu. Ya. Oke, angkatan 43, 44. Berarti ini angkatan 43 berapa tahun lagi di Teliu nih? Berapa semester lagi? Sorry. Berapa semester lagi di Teliu harusnya? Kalau yang normal dan lancar-lancar aja. Bisa di-chat silakan. Ada yang sudah ngambil skripsi proyek akhir? Yang sudah mulai ngerjain? Sudah punya pembimbing atau belum? Belum ngambil. Angkatan 43? Belum. Rozi ya, Rozi belum. Yang lain ada yang sudah ngambil atau semuanya belum ngambil? Alfa juga belum. Oke. Berarti semester depan mungkin ya akan ngambil proyek akhir atau tahun depan. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini pembahasan insecure di dunia industri ini patut kita waspadai sejak kita masuk kuliah. Ya, sejak kita masuk kuliah. Apa sih yang namanya insecure? Nah, ini saya cuplik dari Alo Dokter ya.
Di situ ada situs Halo Dokter dan saya menarik ya melihat definisinya. Jadi teman-teman, insecure itu konon katanya ini adalah perasaan cemas, tidak mampu dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Ya, secure itu aman, insecure berarti tidak aman. Akibatnya, seseorang yang insecure bisa saja merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau justru berusaha memamerkan kelebihannya. Jadi ada orang yang show off terus, ya. Tapi sebetulnya itu adalah bukti insecure dirinya, karena dia tidak bisa menerima ketika berada di bawah orang lain. Jadi dia ingin selalu berada di atas. Ya, ada orang kayak gitu loh. Ya, jadi ada orang yang senantiasa pamer, show off. Nah, itu adalah upaya dia karena dia tidak bisa menerima ketika dirinya itu berada di bawah atau kalah. Ya, jadi nggak bisa. Pokoknya saya harus jadi selalu nomor satu. Kalau nomor dua tuh udah langsung gelisah, cemas, nggak bisa tidur gitu ya dan sebagainya. Ya, bagi beberapa orang itu bagus katanya. Berarti itu dorongan untuk berprestasi. Tetapi bagi saya orang yang seperti itu adalah orang yang butuh bantuan. Ya, butuh bantuan. Ya, karena tidak selamanya orang yang berada di puncak itu berada di posisi yang paling mulia. Ya. Jadi yang harus kita kejar tuh kemuliaan, bukan peringkat tertingginya, tetapi kemuliaannya. Karena bisa jadi yang namanya mulia itu justru ya bukan orang nomor satu, tetapi orang yang jujur dalam memperoleh berapapun peringkat yang dia punya. Orang yang mulia itu. Nah, sehingga khawatir kalau misalkan ada orang yang seperti itu, ini kayaknya ada beberapa cara pandang atau pemahaman tentang kehidupan yang harus diluruskan. Oke. Terus ada juga beberapa situs lain yang mencoba memberikan informasi ya terkait tanda-tandanya apa sih kamu sedang insecure. Yang pertama, ini gemar membandingkan diri dengan orang lain. Gitu ya. Gemar membandingkan diri dengan orang lain. Berarti kita sibuk ngurusin hidup orang sebetulnya, ya. Padahal kita sendiri punya kehidupan yang harus diurus, ya. Jadi orang lain itu lebih penting kita pikirkan daripada diri kita sendiri, ya. Tetapi ini ciri-ciri, ya. Kalau diri kita selalu membandingkan dengan orang lain, itu tanda-tanda hati-hati deh, teman-teman berada dalam istilah jangkauan penyakit insecure, ya. Ini harus hati-hati. Nah, terus yang berikutnya, takut berinteraksi dengan orang lain. Ya, karena itu tadi, karena kita merasa ya macam-macam, tidak aman tadi ya. Akibatnya mengunci diri, menutup diri, dan takut berinteraksi dengan orang lain. Takut berinteraksi bertatap muka secara langsung. Takut berdampingan. Takut berada dalam satu ruangan yang sama. Takut berada dalam satu kepanitiaan yang sama. Jadi khawatir kalau misalkan bertemu si X yang membuat kita insecure dalam angkot di kelas, kita takut gitu ketemu. Nah, ini hati-hati ya. Terus yang berikutnya, merasa diri sendiri rendah atau tak berharga. Ya. Nah, ini adalah ciri yang saya kira paling nampak ya, sehingga karena merasa inferior gitu diri itu, akibatnya merasa tidak berdaya ya, dan merasa tidak bermanfaat. Jadi merasa yang lebih ekstrim, ini banyak sekali kejadian, merasa tidak butuh lagi untuk hidup. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Nah, terus yang berikutnya, orang insecure juga condong untuk berpikir negatif, suuzon, ya, berpikir negatif. Ada orang datang ngetok palu, bawa bingkisan, wah ini bawa bom, gitu kan? Karena terlalu banyak nonton film tentang teroris, gitu. Ya. Terus kemudian ada orang datang nge-WA gitu. Ini orang yang sudah lama tidak interaksi sama kita gitu. Terus kemudian nge-WA tidak kita balas, takut apa? Takut ditagih hutang misalkan, ya. Padahal sebetulnya ini ingin bayar hutang, gitu, bukan lagi hutang. Bisa jadi begitu, ya. Nah, terus yang berikutnya, ini juga salah satu ciri orang yang insecure, yaitu tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini menarik ya. Zona nyaman ini adalah sesuatu yang perlu kita dobrak terus-menerus. Jangan berada dalam zona nyaman berlama-lama. Kita harus terus improvement.
Kalau kita sudah naik di satu tangga, maka pastikan kita punya energi dan keinginan untuk naik ke tangga berikutnya. Harus selalu seperti itu. Ya. Oke. Konon katanya, fenomena penyebab insecure itu ya teknologi informasi komunikasi, gadget. Gitu. Terus kemudian di sini yang paling di-highlight itu adalah sosial media. Ya. Sosial media itu mempertontonkan berbagai banyak hal, mulai dari yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang tidak nyata terlihat nyata di sana, ya. Yang nyata pun terlihat instan, gitu. Padahal yang nyata itu adalah proses yang panjang, bisa jadi. Banyak orang tertarik, ya kayaknya enak ya kalau hidup kayak si Atta Halilintar sama Aurel gitu ya. Kayaknya enak ya dan sebagainya. Kita pengen hidup seperti Atta Halilintar dan Aurel, tetapi tidak mau bersusah payah seperti dulu Atta Halilintar bermula. Nah, itu yang jarang dibuka memang, ya. Jadi tidak akan mungkin Instagram seseorang itu mempertontonkan letihnya usaha. Yang akan dipertontonkan itu pasti nikmatnya hasil karya, gitu. Ya. Karena mana ada orang yang tertarik dengan keprihatinan. Padahal kegemerlapan dan hasil karya yang diperoleh itu hasil dari letihnya berusaha. Ya, setiap orang yang sudah sukses itu, ya. Dan itu tidak pernah dipertontonkan. Jadi kita tidak tahu, ya. Saya juga rada kaget. Ini ternyata yang namanya YouTuber yang followernya itu banyak, gitu ya. Yang sekarang penghasilannya mungkin sebulan itu miliaran, gitu ya. Jadi setiap saat itu berpikirnya itu konten. Jadi nggak pernah bisa istirahat dengan tenang, ya. Saya ngikutin juga Atta Halilintar sebelum menikah, ya. Dia diwawancara tuh. Jadi dia punya kondisi di mana dia itu ini khawatir nih followernya jadi subscribernya jadi berkurang, insecure juga sebetulnya itu. Ya. Tapi dia salurkan insecure-nya dia itu dengan karya yang jauh lebih produktif. Gitu. Nah itu tadi makanya ya, insecure itu momentum perubahan. Tinggal kita mau mengarahkannya perubahan ke negatif atau perubahan positif. Ya. Cuma Atta Halilintar memilih ketika merasa insecure, dia memilih untuk berkarya. Ada orang ketika merasa insecure, dia memilih untuk menyerah. Dia memilih untuk diam. Dia memilih untuk tidak mencoba. Karena dia lebih takut cemoohan orang lain daripada jerih payah yang dia tempuh. Ya. Nah, konon katanya sosial media seperti itu. Ada satu film yang menarik, saya sempat memberikan rekomendasi juga untuk teman-teman nonton gitu ya, yaitu film Social Dilemma. Jadi teman-teman, di dalam film itu riset di Amerika dan di Indonesia juga confirm ya, hampir sama fenomenanya. Tingkat depresi anak muda itu semakin tinggi ya. Jadi usia SMP di Amerika sekarang ini banyak yang menjadi pasien psikolog ya, atau datang ke rumah sakit jiwa untuk dibantu kondisi kesehatan mentalnya. Usia SMP ya. Padahal dulu itu yang namanya usia TK, SD, SMP, SMA ini adalah masa-masa hidup yang playful, penuh kesenangan, ya, penuh warna gitu. Paling yang stres itu ya orang-orang yang sudah ada di dunia kerja, sudah tua gitu ya, istilahnya itu sudah matang gitu. Mereka rentan menemukan stres, tapi sekarang ini enggak, ini bergeser ya. Bergeser ke usia yang muda ini juga rentan untuk stres. Ya, kenapa? Karena kata sosial dilema itu, mereka itu adalah sosial media addict, pecandu sosial media. Jadi mereka itu depresi ketika mereka posting sesuatu, nggak ada orang yang likes, nggak ada orang yang komen. Mereka depresi. Kalaupun ada yang komen negatif, mereka langsung sangat-sangat depresi. Ya. Dan ini menjadi satu fenomena yang menarik. Jadi setiap orang berlomba-lomba untuk mempertontonkan keindahan, setiap orang berlomba-lomba untuk mempertontonkan harta benda, pamer kekayaan, setiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya hebat, setiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya punya sesuatu dalam rangka dikomentari oleh orang lain, dalam rangka membuat orang lain terpesona kepada dirinya. Ya. Jadi orang-orang dibuat seperti itu. Dan itu sosial media begitu, ya. Sehingga kata film Social Dilemma itu justru gitu ya, itu yang terjadi. Dan sosial media memang didesain, kalau kita orang software engineering, seorang orang rekayasa perangkat lunak,
nanti ada proses ya, bagaimana kita mendevelop sebuah software. Di situ ada analisis requirement kan, gitu. Nah, software yang namanya sosial media itu software, dan itu pada saat dianalisis requirement, salah satu requirement-nya itu adalah bagaimana membuat pengguna kecanduan menggunakan aplikasi sosial media itu. Jadi membuat pengguna kecanduan itu adalah salah satu kebutuhan kinerja dari aplikasi atau software yang dibuat. Nah, jadi ini lumayan ya, agak menarik gitu. Walaupun kita tahu sosial media juga bisa kita manfaatkan untuk hal yang lainnya. Makanya kalau menggunakan sosial media cukup proporsional saja ya. Saya dulu pengguna Facebook aktif ya. Tetapi sejak tahun 2016 itu ya, 2017 saya off dari semua sosial media. Karena waktu itu saya merasakan ada satu perubahan dalam diri saya yang menyebabkan saya tidak produktif. Karena hampir setiap 1 jam sekali saya pasti posting dan scrolling sosial media Facebook yang saya punya. Ya. Apalagi ketika misalkan ada isu yang hangat, saya kecanduan untuk berkomentar dan dikomentari. Ya. Dan itu membuat produktivitas saya menurun. Akibatnya 2016 ya seingat saya 2016 ya waktu itu. Oh ya, waktu itu waktu ada tragedi Gubernur Ahok yang dilengsarkan tuh, Gubernur Jakarta. Nggak tahu teman-teman mengikuti nggak ya. Nah, waktu itu saya cut off sosial media sampai sekarang ya. Dan tadinya saya berpikir sosial media itu adalah media bagi kita untuk tidak ketinggalan informasi. Sedangkan yang namanya informasi ini penting bagi kita untuk bisa survive di tengah kehidupan yang semakin kompetitif ini, ya. Sehingga saya harus bersosial media. Dulu saya punya mindset begitu. Tetapi kenyataannya setelah dijalani selama 4 tahun, ya sekarang mungkin sudah jalan tahun ke-5, saya tetap bisa hidup loh tanpa sosial media, gitu ya. Jadi itu adalah sebuah keyakinan dan paradigma yang salah yang saya miliki sebelumnya, gitu. Dan akhirnya saya merasakan tanpa sosial media pun saya bisa hidup, tanpa sosial media pun saya bisa mencari informasi yang saya butuhkan. Bukan sebaliknya, kita jadi objek informasi, tumpahan informasi. Ya. Jadi tanpa sosial media kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan sesuai kebutuhan. Ya. Sekarang itu kan informasi banjir, ya menarik nih. Banyak informasi tetapi miskin ide. Ya. Banyak informasi tetapi minim yang namanya perbaikan revolusioner. Ini hal yang menarik ya. Nah, itu pengalaman saya pribadi ya. Tapi setiap orang bisa beda-beda. Banyak juga orang yang bersosial media dan tetap produktif sampai sekarang. Kalau saya jujur mengakui saya mengenal diri saya dan saya memilih untuk tidak bersosial media. Itu saya doang pribadi ya. Oke. Nah, terus yang berikutnya, nah ini pertanyaan nih ya. Apa sih yang membuat Anda insecure di industri atau kerja? Ya, Anda kan masih kuliah ya, gitu. Atau ada yang sudah kerja sambil kuliah sekarang? Ada? Bisa di chat silakan. Yang kerja sambil kuliah sekarang ada nggak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya nih di chat ya. Silakan jawab. Apa sih yang Anda khawatirkan tentang dunia kerja ke depan? Jadi apa saja yang membuat Anda insecure di industri kerja? Nah, saya pengen nanya itu. Silakan, jawab di chatting. Saya pengen tahu jawaban-jawaban singkatnya. Silakan. Saya boleh menjawab, Pak? Boleh, silakan. Yang lain boleh chatting ya. Yang saya takutkan itu, Pak, ini kita ketertinggalan. Ketinggalan Iya, apa? Ilmunya. Itu aja, Pak. Iya. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin jawab? Makasih Chandra ya. Chandra BPM pengawas. Wih, ada BPM pengawas di sini. BPM itu apa? BPM itu apa singkatannya, Chandra? Ya, Pak. BPM itu singkatannya apa? Badan bentar, Pak. Oke.
Oke, saya lihat chat di sini ya. Oke, insecure karena persaingan. Oke, saingan yang jauh lebih baik. Takut nggak bisa menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Persaingan. Skill yang tidak mumpuni dengan kebutuhan company. Takut tidak mampu menyelesaikan task yang diberikan. Ya, gimana Chandra? Silakan. Yang tadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Oke. DPR-nya ya, DPR-nya Iya. berarti ya. Oke. Kalau saya dulu BPMI namanya, Badan Perwakilan Mahasiswa Informatika. Ini BPM ya. Oke. Persaingan yang ketat namun kurangnya skill yang tepat. Oke. Ya. Ya, kalau misalkan teman-teman memiliki rasa insecure tadi ya, dan itu dirasakan sekarang, ya teman-teman harus bersyukur. Itu berarti kita bisa mengantisipasi lebih awal. Ya. Kita masih ada waktu. Ya. 1 hari pun itu waktu bagi kita. Ya, 1 detik, 1 jam itu pun waktu bagi kita. Sehingga by instant kita langsung bisa memilih apakah kita akan memanfaatkan waktu kita yang tersisa untuk melakukan sesuatu atau kita diam. Dan teman-teman kalau sudah merasakan ada insecurity terkait dunia industri di masa yang akan datang, ya kita lakukan sesuatu sekarang. Ya. Nah, ini yang dinamakan insecure, ini sebagai momentum perubahan positif. Ya. Nah, kata-kata teman-teman juga sudah tepat tadi di situ ya. Ada istilahnya itu apa? Persaingan, ada kompetensi, ada skill, takut tidak bisa melaksanakan task dengan baik gitu ya. Dan sebagainya ya. Saya kira itu bisa diantisipasi dengan aksi kita hari ini. Dan saya ingin menunjukkan ya, kita ini sekarang sedang berada di domain rekayasa perangkat lunak, di domain IT ya. Di dunia teknologi informasi komunikasi. Kita ini insan IT. Ya. Kita ini insan yang bergerak di domain teknologi informasi. Dan ada fakta yang menarik ya, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Sarjana teknologi informasi, sarjana itu D1, D2, D3, S1, S2, S3 gitu ya. Semuanya itu ya. Plus SMK juga ya. Jadi yang dalam konteks ini tuh masuk ke situ. Ini di Indonesia itu setiap tahun ya ini meluluskan kurang lebih 400.000 orang. Nah, 400.000 orang lulusannya loh. 400.000 orang. Tetapi yang menarik ya, tidak semua ya lulusan IT ini bisa memadai untuk kebutuhan industri. Nah, kalau Dirjen Vokasi mengatakan kurang lebih yang memadai dan comply dengan kebutuhan industri itu cuma 20% katanya. Coba bayangkan, 20% dari 400.000. Ada yang bisa hitung 20% dari 400.000 berarti berapa orang? 20% dari 400.000. Ya, 80.000, betul. Nah, jadi hanya 80.000 saja yang kompetensinya bisa comply, bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata lapangan pekerjaan yang dibutuhkan itu ada 200.000 per tahun. So, ada alasan apa untuk bagi kita insecure? Ya, coba bayangkan. Kita berada di kampus yang saat ini menjadi kampus terbaik swasta nasional. Di kampus ini, kita berada di jurusan yang betul-betul eksplisit bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi. Dan di bidang teknologi informasi komunikasi yang dimaksud pun, kita berada di dalam jurusan jantungnya, pengembangan perangkat lunak. Oke? Ada lulusan 400.000, it's okay. Cuma 20% yang kompeten. Berarti ada 80.000. Tapi lowongan kerja 200.000. Berarti Anda sebetulnya, by data, ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menempati salah satu lowongan kerja itu setiap tahun. Dan akan terus bertambah setiap tahunnya, katanya begitu. Ya. Cuma itu tadi, ada syarat dan kriterianya. Ya. Ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Ya. Jadi, ada yang digarisbawahi, yaitu skill, kemampuan atau kompetensi, ini harus betul-betul comply, harus betul-betul dibutuhkan dengan dunia industri. Nah, jadi dengan data ini, saya ingin ngajak kepada teman-teman semua
Mari kita siapkan, ya. Bagaimana diri kita dalam jangka waktu 1 semester, 2 semester, setahun, 2 tahun ke depan, ini betul-betul memastikan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Ya, oke. Jadi, nah, ini saya punya winning formula ya bagi teman-teman. Yang pertama, nah, pengetahuan. Pengetahuan itu ada 2, ya, yang teman-teman miliki sekarang. Yang pertama, pengetahuan yang berbasiskan kurikulum kampus. 1, ya. Yang kedua, pengetahuan di luar kurikulum kampus. Yang mana yang harus didahulukan? Dua-duanya. Dua-duanya, teman-teman. Ya. Ada orang yang mengatakan sekarang ijazah tidak dibutuhkan. Ya. Yang penting itu kompetensi. Nah, kalau saya berpikir sebaliknya. Orang berijazah sekaligus memiliki kompetensi pasti akan lebih banyak dibutuhkan. Sehingga pengetahuan yang ada di dalam kurikulum pendidikan kita, coba penuhi. Maksimal C, supaya lulus. Itu udah cukup. Ya. Supaya lulus, itu udah cukup. Kalau teman-teman bisa mencapai angka IPK 3, IPK 3,5 ke atas, oh itu dahsyat. Ya. Tetapi jangan hanya sebatas pengetahuan. Yang harus Anda miliki itu juga adalah kompetensi, skill. Kalau pengetahuan, ijazah di kurikulum itu hanya menunjukkan kita pernah belajar apa saja. Nah, kalau kompetensi ini bicara kita bisa ngapain. Bisa dibedakan? Ya. Jadi ini sudah apply, sudah ada buktinya, dan kita pernah melakukannya. Nah, kalau kompetensi ada yang mengatakannya, oh itu bisa diwakili sama sertifikasi, whatever, silakan. Ya. Jadi yang namanya kompetensi ini adalah wujud aplikatif dari pengetahuan yang pernah kita pelajari. Ya. Dan kompetensi ini harus diasah. Kompetensi harus ditambah. Sama seperti pengetahuan. Harus diasah, harus ditambah. Nah, selama masih kuliah, ini momentumnya. Oke. Yang ketiga, nggak cukup knowledge, kompetensi. Ya, ada satu lagi, yaitu karakter. Nah, karena banyak sekali perusahaan yang melihat ada orang punya kompeten tinggi, tapi tidak jujur. Ada orang punya kompetensi bagus, tetapi dia nggak bisa kerjasama. Ada orang punya kompetensi, tapi dia nggak bisa jadi a good leader. Ada orang punya kompetensi, tapi dia nggak bisa menerima masukan orang lain. Nah, itu nggak akan bisa. Ya. Dan ini semua ada di karakter. Dan berorganisasi ini adalah media untuk melatih karakter kita supaya lebih humanis, untuk melatih karakter diri kita supaya lebih menjadi manusia yang sosial. Sejatinya manusia itu makhluk sosial, itu berarti manusia yang tadi saling bergantung. Kalau dulu saya pernah cerita ya, saling bergantung, ya. Terus kemudian saling mendukung, ya, saling bekerja sama untuk mencapai keunggulan. Karena nggak bisa kita di dunia hidup sendirian. Sehingga kita harus melatih ego kita agar bisa kita kesampingkan demi kemaslahatan bersama. Kita harus melatih, kita lunturkan supaya teman-teman kita mau bergabung, berkolaborasi dengan kita. Ya. Nah, yang keempat, teman-teman harus memiliki yang namanya kiprah nyata. Nah, kiprah nyata ini di mana? Kiprah nyata ini ya di masyarakat. Ya. Jadi sebelum lulus, kita alhamdulillah ada salurannya, ada magang, kerja praktek, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa dosen yang melakukan pengabdian masyarakat, di situ teman-teman bisa terlibat, atau himpunan, atau tadi BPM mengadakan kegiatan bakti sosial, dan sebagainya. Kiprah yang nyata, real, yang dibutuhkan oleh persoalan aktual bangsa kita, atau masyarakat di lingkungan kita. Nah, kiprah nyata ini tidak harus selalu didokumentasikan atau dipublikasikan, tapi minimal Anda terjun. Di lingkungan rumah Anda, tetangga Anda, RT Anda, ada orang yang kekurangan, Anda terjun ke situ. Ya, santuni, apalagi di bulan Ramadan sekarang. Ya, dengan teman-teman alumni SMP, SMA, bikin kegiatan bakti sosial, bagi-bagi takjil, terjun langsung ke situ. Nah, itu akan memberikan pengalaman yang istimewa bagi Anda. Ya. Nah, terus yang terakhir, nah di sini ada yang namanya keyakinan dan paradigma. Nah,
Di sesi sharing ini, saya ingin sharing beberapa keyakinan atau paradigma yang saya pegang, ya, yang saya pegang yang membersamai saya sejak saya mungkin bisa dikatakan SMA kelas 2 sampai sekarang, ya. Dan keyakinan ini adalah kata-kata yang terprogram di dalam diri saya jadi sugesti, dan dengan sugesti ini saya bisa memilih untuk bersikap. Ya, kan ada quotes bagus tuh. Change your words and you can change your world. Rubah kata, maka kita akan bisa rubah dunia. Kata apa? Minimal di keyakinan dan paradigma. Oke. Nah, ini adalah winning formula yang menurut saya harus kita antisipasi dari sekarang. Ya. Dan himpunan, BPM, organisasi apapun di kampus kita, ini bisa jadi media untuk mengasah semuanya. Mengasah pengetahuan, kompetensi, karakter, kiprah nyata, dan kita bisa saling sharing di sini. Punya keyakinan atau paradigma apa yang menjadi pegangan hidup. Oke. Nah, saya dapat quotes menarik nih, ya. Di internet, menarik nih. Rubah katanya ya, insecure jadi bersyukur. Insecure itu kata-kata yang paling sering munculnya itu am I enough gitu ya. Rubah, tinggal dirubah kata-katanya itu, maka kita bisa merubah dunia. I am enough. Susunannya saja dirubah sedikit, ya. Atau bahasanya kita adalah bersyukur. Berarti memang untuk bisa keluar dari insecure, maka kita harus belajar untuk bisa lebih bersyukur. Saya setuju. Ya. Karena orang insecure itu senantiasa merasa kekurangan, senantiasa merasa kurang perfect lah, kurang banyak lah, kurang lama lah, atau kurang cepat lah, pokoknya kurang. Ya. Jadi ini masalah kurang. Ya, jadi lawannya dari sifat seperti itu ya merasa kebercukupan atau keberlimpahan. Ya. Jadi tidak melihat apa yang tidak dimiliki, tetapi mensyukuri apa yang ada. Ya. Apa yang ada dulu syukuri. Ya, maka kemudian kita akan diberikan tambahan rezeki tentunya ketika kita bersyukur. Ya. Nah, ini quotes-nya menarik ya. Insecure jadi bersyukur. Nah, ini teman-teman Himadira, teman-teman himpunan, teman-teman BPM, anak-anak D3 IFRPLA, nah, kita bikin gerakan dari insecure ke bersyukur. Ya. Insya Allah dunia industri di genggaman. Kalau kita belajar bersyukur sejak dini, sejak dari sekarang. Nah, ini beberapa keyakinan atau paradigma yang membersamai saya. Yang pertama, saya punya keyakinan begini. Apa-apa yang tidak membunuhmu hanya akan menjadikanmu semakin kuat. Ada orang posting, saya lagi cari lowongan pekerjaan, ya, posting di WA status. Ada yang punya lowongan pekerjaan nggak? Gitu. Nah, terus kemudian ada yang DM, private chat gitu. Oh, saya ini ada lowongan pekerjaan, gitu ya. Tapi apakah kompetensi kamu cocok atau enggak? Ini requirement-nya. Terus kemudian kita kirim requirement kita. Ya. Terus kemudian kata yang ngasih requirement tadi, tuh kamu mah masih anak bawang ini, ya, kayaknya nggak butuh deh. Itu kan penghinaan sebetulnya. Ada yang menganggap itu penghinaan. Tapi ada juga yang menganggap itu masukan. Berarti memang ya kita anak bawang, it's okay, gitu ya. Nah, hinaan, masukan sepedas apapun, apakah membunuh kita? Apakah dengan hinaan seperti tadi membuat jantung kita berhenti? Ya. Apakah hinaan seperti itu membuat kita jadi berhenti bernafas? Tidak. Jadi apa-apa yang tidak membunuhmu, ini hanya akan menjadikanmu semakin kuat. Nah, kita jadikan saja hinaan tadi itu sebagai masukan. Kita sadari, jangan denial. Ya, jangan denial. Jangan menolak masukan, kritikan. Itu kan menurut pendapat orang lain. Ya. Tapi bisa jadi ada benarnya. Oh iya, mungkin skill saya kurang. Ya, requirement-nya nggak cocok, portofolio saja masih kurang menarik, gitu. Ya sudah, terima saja. Toh itu tidak membuat jantung saya berhenti. Tapi justru dengan adanya masukan tadi,
saya jadi tahu hari ini saya harus belajar apa. Oke? Jadi membuat kita menjadi pribadi yang lebih berpengetahuan ke depannya. Karena saya tahu kekurangan saya di mana. Orang lain yang menunjuki. Ya, orang lain yang menunjuki kekurangan saya. Nah, terus yang kedua ini. Ini adalah keyakinan dan paradigma yang membersamai saya. Ya. Jangan melakukan apa-apa yang mudah. Tetapi lakukanlah apa-apa yang semestinya. Ya. Jadi banyak orang ini cenderung memilih yang mudah. Padahal dia harus melakukan hal-hal lain yang semestinya dilakukan. Ya. Ada orang memilih untuk nonton Korea. Padahal dia tuh semestinya harus belajar. Ya. Nonton Korea mudah, belajar susah. Pas buka halaman pertama buku, apalagi bahasa Inggris misalkan textbooknya ya, atau slide mata kuliahnya itu misalkan pakai bahasa Inggris gitu ya, susah itu, ya. Baru halaman pertama sudah, itu ya udah akhirnya dialihkan ke nonton Korea lagi. Nonton Korea mudah, ya, nonton Korea mudah, ya. Cuma masalahnya kita ketika akan menghadapi ujian misalkan, ya, malah memilih nonton Korea, berarti kita memilih sesuatu yang mudah. Ya, bukan memilih sesuatu yang semestinya. Terus kemudian, pada saat kita berada di kepanitiaan, terus kita mendapatkan tugas dan tadi ada yang chatting ya, khawatir tidak bisa melaksanakan task. Di organisasi kita simulasi. Ternyata pada saat kita melaksanakan tugas itu kita lalai. Ya. Ada sesuatu data yang salah kita input misalkan, yang menyebabkan kebijakan dan program itu ya jadi hancur berantakan lah organisasi kita. Nah, di situ apa yang mudah? Yang mudah ya ngeles. Yang mudah itu ngeles. Ya. Yang mudah itu ngeles, terus kemudian lari dari tanggung jawab itu mudah. Ya. Yang semestinya apa? Mengakui secara jantan, secara satria, ya bahwasanya yes. Saya melakukan kesalahan. Walaupun waktu itu Anda mungkin akan dihadapkan pada cemoohan, bisa jadi, terus kemudian akan dihadapkan pada kritikan-kritikan yang tajam, bahkan bisa dihadapkan pada pemecatan dari organisasi. Tapi ketika kita memang melakukan kesalahan, maka semestinya yang kita lakukan adalah mengakui kesalahan itu. Ya, itu maksudnya. Jangan melakukan apa-apa yang mudah, tapi lakukan apa-apa yang semestinya. Ya. Nah, terus ada juga ya quotes yang menarik. Do what you love, love what you do. Ya. Terus kemudian follow your passion. Kalau saya kurang sepakat itu. Ya. Karena kalau yang namanya passion atau kecenderungan hati itu biasanya ke sesuatu yang lebih mudah, lebih indah, lebih nyaman, lebih aman. Gitu. Bukan sesuatu yang semestinya. Ya, sesuatu yang semestinya. Makanya saya lebih menekankan do what it must. Ya, lakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Ya, jadi bukan lakukan apa yang mudahnya, tapi seharusnya. Ketika yang seharusnya itu ternyata pasti kerjakan mudah, well, itu bonus. Tetapi kita punya satu keyakinan dan satu karakter, saya siap menghadapi tantangan untuk melakukan apa yang semestinya. Oke, yang ketiga, saya betul-betul memegang ini. Ini menarik ya. Saya pernah mengalami satu keadaan di mana dulu gitu ya. Ini betul-betul bergantung kepada makhluk, kepada orang lain, kepada kakak kelas, kepada orang tua, kepada bos di perusahaan, kepada teman atau sahabat, ya. Banyak menaruh harap. Gitu. Nah, tapi ternyata di situ ditegur. Ya. Jadi pada saat saya berada dalam situasi terpuruk, ternyata orang-orang yang diharapkan memberi bantuan tidak selalu hadir di situ. Bukan berarti mereka tidak mau, bisa jadi mereka pun tidak mampu membantu kita menyelesaikan persoalan kita. Tapi tadinya kita sangat berharap, gitu, bahwa si orang ini, sahabat kita, orang terpercaya kita bisa membantu kesulitan kita. Tapi ternyata enggak. Dan saya memahami, bukan dia tidak mau membantu, tapi memang tidak mampu.
Saya salah bergantung waktu itu. Saya salah berharap. Ya. Sehingga sejak dari situ saya rubah ya keyakinan saya dan paradigma saya. Saya hanya akan berharap kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, kita siap-siap akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, nah, Allah tidak pernah mengecewakan. Ya, walaupun Allah juga memberikan jawaban atas doa dan keinginan melalui makhluknya. Tetapi dalam keyakinan terdalam, ini adalah kerja Allah, bukan si makhluknya. Sehingga ketika makhluknya tiada, ketika makhluknya meninggal, mati, atau tidak lagi bekerja sama kita, Allah akan tetap ada sama kita. Dan kita berharap bergantung kepada Yang Maha Ada. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, ini. Hidup ini singkat, pastikan selamat. Nah, jadi ada quotes yang menarik juga, dan ini jadi pegangan banyak orang. Ya. Hidup ini cuma sekali, makanya nikmatin aja. Nah, saya kurang sepakat. Ya. Hidup ini singkat, pastikan selamat. Ya. Pastikan selamat. Bukan enjoy aja. Ya. Bukan nikmatin hidup. Tapi tata hidup supaya kita bisa selamat dalam hidup. Living with principle. Jadi hidup itu harus berbasiskan nilai, berbasis value, berbasis prinsip. Bukan berbasis nafsu. Ya. Bukan berbasis apa yang menjadi tren. Bahaya. Ya. Kalau sekarang masih mending mungkin. Yang jadi tren itu sesuatu yang sifatnya masih baik. Tetapi kalau sesuatu di sekitar kita yang tren itu buruk, nah kita akan hidup tergerus oleh arus itu. Ya. Padahal kalau kita memiliki prinsip, kita tahu di mana kita berdiri. Dan kita tahu bagaimana kita bersikap, jangan sampai kita terbawa arus. Tapi justru dengan hidup penuh prinsip, kitalah yang akan membuat arus baru untuk merubah peradaban jadi lebih baik. Dan hidup dengan prinsip ini akan menjamin kita mendapatkan hidup yang selamat. Prinsip-prinsipnya, prinsip agama, prinsip hukum, prinsip norma asusila, ya, norma susila, asusila, norma masyarakat, norma sosial. Coba silakan digali. Ya. Norma-norma itu semua, prinsip-prinsip itu semua, ini harus betul-betul kita pahami dan kita praktekkan. Dan kita hidup ya hanya sementara. Ya, tetapi apa yang kita kerjakan ini akan dicatat sebagai bahan untuk pertanggungjawaban di kehidupan berikutnya. Oke, yang berikutnya, nah ini juga. Syarat kemuliaan itu takwa. Takwa kalau bahasa Inggrisnya always do the best. Ya. Bukan harta, bukan tahta. Dan ini enaknya ketika kita berharap kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa itu melihat proses, melihat jerih payah, bukan melihat hasil. Ya. Kalau makhluk biasanya hanya melihat hasil, dan dia tidak menghargai proses. Tetapi Yang Maha Kuasa betul-betul menghargai setiap detik nafas yang kita keluarkan di saat kita melakukan yang terbaik atas tugas amanah yang dibebankan pada kita. Selama kita mengerjakannya untuk mencari ridho Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi bagi kita syarat kemuliaan itu adalah takwa. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya tahta, bukan banyaknya follower, gitu ya. Tetapi takwa. Ketika kita bisa selalu melakukan yang terbaik di setiap tugas fungsi peran kita, maka kita mulia di hadapannya. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini pasti akan digandrungi oleh bos perusahaan, oleh rekan bisnis, oleh mertua, oleh anaknya, dan sebagainya. Jadi orang yang always do the best, ini pasti akan sangat dicari-cari oleh semua jenis manusia. Ya. Betul. Ya. Dan ini adalah paradigma yang membersamai saya. Nah, terus yang berikutnya, ini menarik ya, insecure di dunia industri. Rezeki yang tertukar itu tidak pernah ada. Ya. Yang ada itu film Putri yang Tertukar, tapi rezeki yang tertukar itu tidak pernah ada. Ya. Ini pasti sudah diatur sedemikian hingga seseorang dengan usahanya yang maksimal pasti akan mendapatkan kadar rezeki yang sesuai, tidak dikurangi sedikit pun. Ya. Nah, sehingga nanti, apalagi tadi secara statistik ya,
hanya ada 80.000 lulusan yang bisa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Padahal ada 200.000 lowongan. Berarti ini masih luas sebetulnya. Ya. Masih luas, jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir kita tidak dapat makan. Jangan khawatir kita tidak dapat kesempatan. Kalau kitanya sendiri selalu memberikan yang terbaik, pasti akan ada jalan. Ya, pasti akan ada jalan. Karena yang Maha Kuasa itu dengan semua makhluk yang Dia ciptakannya, ini memberikan satu seruan untuk mendukung manusia yang betul-betul memilih jalan takwa tadi. Always do the best. Ya. Ini pasti akan didukung, akan dimudahkan, akan diberikan jalan keluar, akan dimudahkan urusannya, akan diberikan solusi dari pintu yang tidak diduga-duga. Wah, itu. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dan paradigma yang membersamai saya selama ini. Nah, terakhir, ya, saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman di sesi kita. Mari kita ini ya. Nah, mari kita pastikan winning formula ini kita penuhi, ya. Mari kita pastikan winning formula ini bisa kita jalankan bersama-sama di himpunan, di BPM, di kampus, ya. Dan mulai saat sekarang, coba teman-teman mulai peduli untuk nambah dan mengasah pengetahuan, kompetensi, karakter, kiprah karya, dan menata apa yang menjadi keyakinan dan paradigma teman-teman. Insya Allah, kalau teman-teman bisa seperti itu, setahun, 2 tahun ke depan, teman-teman akan menjadi pribadi yang paripurna, ruh, akal, dan jasadnya. Dan insya Allah teman-teman akan bisa diserap oleh masyarakat dan membawa perubahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat berharap teman-teman berdiskusi di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan tambahan ilmu satu sama lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak, terima kasih banyak untuk materinya. Materinya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Terus saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic saja. Pak, izin bertanya. Ya, suara saya terdengar? Ya, ini siapa yang bertanya? Saya Pak Riki Firmansyah dari kelas D3 4401 Pak. Pak izin bertanya mengenai karir dan passion. Kan kadang ada orang yang dituntut oleh karir demi mencukupi kebutuhannya Pak, sehingga si orang itu membuang passion yang ia miliki. Bahkan ulangi Riki. Halo? Riki ulangi, putus-putus Riki ulangi. Oke Pak. Ya. Oh iya Pak. Pak izin bertanya mengenai karir dan passion. Kan kadang ada orang yang dituntut oleh karir demi mencukupi kebutuhannya sehingga ia meninggalkan passion yang ia miliki. Bahkan karena si orang itu merasa tertekan atau dituntut oleh karir tersebut, paling buruknya si orang itu berhenti bekerja atau dipecat dari perusahaan yang ia masuki. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyeimbangkan karir yang kita hadapi dengan passion yang bertolak belakangan dengan karir yang kita hadapi, Pak? Apakah jelas, Pak? Baik, terima kasih. Oke, jelas. Makasih Riki ya. Gimana ini? Moderator dijawab dulu atau ditampung dulu? Bisa dijawab, Pak. Oh ya, oke. Saya jawab yang Riki dulu ya. Nah, ini pertanyaan menarik Riki ya. Bagaimana menyeimbangkan karir dengan passion? Karena ada satu situasi di mana karir tidak selaras dengan passion. Nah, Riki bisa ngasih contoh passion apa dan karir seperti apa? Oke Pak, mungkin contohnya seperti karirnya ya masuk ke karir di bidang IT dan passion jiwa seni gitu Pak. Jadi dia tuh punya bakat seni, tapi dia dituntut oleh karir untuk memasuki di bidang IT gitu Pak. Iya, oke. Menarik ya. Jadi kalau di bidang IT itu disuruh coding misalkan,
gitu ya. Padahal passionnya itu bikin desain, ya. Dan dia tidak punya pilihan karena butuh makan, butuh cari nafkah. Sedangkan passion dia saat ini belum bisa menjadi jalan untuk datangnya nafkah. Oke. Mana yang sudah dahulukan? Itu tadi, lakukan apa yang semestinya. Ya. Kalau cari makan wajib kan hukumnya itu. Cari nafkah itu wajib hukumnya, bukan cari makan ya. Cari nafkah itu wajib hukumnya. Sehingga lakukan yang semestinya. Nah, sekarang takdir menunjukkan bahwa kita mendapatkan jalan nafkah yang melalui kerja di bidang IT. Kalau misalkan kita sendiri punya peluang untuk menemukan tempat kerja yang sesuai passion, ya silahkan. Tapi kalau belum ada, saya bilang belum ada ya. Saya bilang belum ada, karena bisa jadi takdir berubah juga. Kalau belum ada, maka lakukan yang semestinya. Ya, jangan lakukan yang mudah. Yang mudah itu ya tadi, jiwa kita tentram, jiwa kita senang, jiwa kita memang terdorong untuk cenderung melakukan itu. Ya passion tadi, mudah itu kecenderungannya ke situ. Passion itu cenderungannya ke mudah. Ya, itu yang saya maksud. Tapi tadi prinsipnya lakukan yang semestinya sambil, sekali lagi sambil kita membuat rencana. Ya, sampai kapan kita akan bekerja ini? Nah, prinsipnya itu kan kita punya nafkahnya. Karena dengan memiliki nafkah, kita akan punya peluang tidak membebani orang lain. Satu. Yang kedua, dengan memiliki nafkah, kita punya peluang untuk beramal soleh lebih besar. Dengan sedekah dan menyantuni dan sebagainya. Oke? Jadi nafkah itu wajib untuk kita cari. Kita punya target, tapi sampai kapan? Contoh misalkan, saya pengen dari hasil kerja saya, ini saya bisa nabung sebulan 500.000. Ya, misalkan sebulan 500.000. Dari 500.000 ini kira-kira saya nanti akan bekerja lah selama 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sehingga saya punya tabungan. Ketika pun saya keluar dari pekerjaan yang tidak sesuai passion itu, gitu ya, saya masih tetap bisa survive selama 2 bulan, 3 bulan dengan tabungan. Nah, boleh punya rencana seperti itu, Ricky. Ya, boleh punya rencana seperti itu. Bagus bahkan. Karena ada orang berpikiran bahwa yang namanya passion, kalau itu betul-betul cocok dengan karir, jadi karir dan passion ini jadi satu hal yang satu gitu. Maka kita akan jauh lebih produktif menghasilkan karya. Ya, saya setuju. Saya setuju itu. Jadi satu karya yang lahir dari orang yang betul-betul memiliki passion dalam melakukannya itu pasti akan lebih dahsyat dibandingkan hanya sebatas karir saja. Ya, saya setuju itu. Ya, cuma tadi ya harap bersabar ya supaya kita memilih jalan yang semestinya dulu. Ya, tapi sekali lagi kita bisa melakukan persiapan dan antisipasi. Ada teman saya, dia itu lulusan informatika sama seangkatan sama saya, dia jago jurusan IT, dia jago. Saya banyak sekali dibantu sama dia dalam mengerjakan tugas-tugas skripsinya canggih gitu ya. Tetapi dia memilih untuk tidak bergerak di bidang IT. Nah, ini menarik ya. Dia memilih untuk tidak bergerak di bidang IT. Merekrut dia itu banyak. Ya. Pas saya gali, passionnya itu ya jualan katanya. Ya akhirnya dia sampai sekarang dia bisnis baju, ya bisnis baju, dia desain baju dengan istrinya dan sebagainya. Sekarang berkembang juga, ya. Dan ternyata pengetahuan IT yang dia punya di kampus ya bermanfaat juga pada akhirnya di bisnisnya itu. Ya, di bisnisnya itu. Jadi dia bisa minta kepada software developer seperti kita untuk buatkan sistem informasi atau website atau apps apapun untuk bisnisnya dia, dan dia nggak dibodoh-bodohi karena dia tahu dia jurusan informatika, sehingga dia bisa menemukan solusi yang lebih bagus untuk bisnisnya dia yang sebetulnya juga passionnya dia. Nah, waktu itu dia di awal-awal sebelum lulus, memang ini anak udah bisnis dulu. Jadi dia punya prinsip, nanti pas saya lulus, ya saya tidak mau merepotkan orang tua, gitu. Orang tua pasti akan mendorong itu ada lowongan di PNS daftar katanya gitu. Waktu itu kan waktu kita lulus sama-sama ya, ya pasti dorongannya itu di Telkom buka lowongan, di BUMN dan sebagainya gitu. Orang tua tuh pasti mendorong seperti itu. Kenapa? Ya karena udah lama-lama menyekolahkan, ngeluarin modal untuk membiayai kuliah kita, udah lulus ya sudah saatnya kita bekerja. Tapi dia bagus, sebelum lulus dia sudah nabung dulu, ya
Sudah nabung, sudah terbiasa bisnis, sudah terbiasa meroyek gitu ya sejak kuliah itu, sehingga pada saat lulus, dia punya tabungan. Coba bayangkan. Sehingga waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia punya relasi juga, dia organisatoris juga sama seperti saya, ya. Di himpunan juga, dia tuh waktu itu posisinya ya sama, ya tim inti di himpunan itu sama kita. Di BEM dia aktif di mana-mana, relasinya banyak, gitu, relasinya banyak. Dan dia kiprah nyatanya ada, terjun ke masyarakat, peka terhadap keadaan sekitar dan sebagainya. Akhirnya dengan itu semua, ya, dan saya tahu kinerja dia bagus karena dalam organisasi dia punya karakter, dia punya prinsip, gitu. Yang akhirnya itu semua membuat dia tidak kesulitan mencari rekan bisnis, investor dan sebagainya. Tapi dia tidak menyulitkan orang tua. Nah itu saran saya bagi teman-teman sekarang. Ketika memang sudah memiliki passion, nah ini kan masih ada waktu ya, setahun ya. Kalau misalkan nanti lulus, Anda tetap ingin mendapatkan uang dari passion Anda, ya coba dari sekarang. Apakah passion saya ini bisa menjawab nafkah saya? Ya, nabung dari sekarang. Coba gitu. Sehingga nanti lulus bisa ngobrol ke orang tua. Kamu kan lulusan RPLA, kenapa kok jadi seniman kan gitu? Asal nggak nyambung katanya gitu. Sayang dong disekolahin mahal-mahal dan sebagainya. Itu pasti ya, pasti bakal ada masa-masa itu, ya, ada masa-masa. Tapi kita tunjukkan, Mah, Pak, gitu ya. Insya Allah selama kuliah pun saya sudah nabung, saya sudah mempersiapkan bahwa passion saya ini bisa menjadi jalan nafkah saya. Dan saya enjoy dengan jalan nafkah yang sesuai passion. Dan insya Allah jalan nafkah ini juga akan kembali dirasakan oleh keluarga kita semua. Nah, itu disiapkan dari sekarang, Ricky, ya, gitu. Nah, tetapi selama passion itu belum bisa menjawab nafkah, lakukan yang semestinya. Dan wajib bersabar mengerjakan pekerjaan sebagai karir IT tadi. Wajib bersabar, wajib happy, wajib enjoy di situ. Ya. Nah, gitu ya. Itu Ricky ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ada nih Pak yang nanya, Chandra, katanya, Pak mau nanya, ini soal insecure kepada diri sendiri. Ini saya yang mengalami sendiri, bagaimana cara kita bodoh amat dengan prestasi orang lain, dan bagaimana cara mengendalikan mental kita agar tidak menyalahkan diri sendiri karena tidak sanggup mencapai apa yang dicapai orang tersebut. Menarik ya. Oke. Chandra, menarik ya, pertanyaan menarik. Gini, saya dapat quotes bagus tadi pagi itu ya. Katanya gini, tangan kita itu cuma 2. Sehingga tidak mungkin tangan kita yang 2 itu bisa cukup untuk menutupi mulut setiap orang yang protes terhadap kita. Makanya mending pergunakan tangan kita untuk menutup kedua telinga kita. Sehingga kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi saya jadi terinspirasi lagi. Oh, bisa jadi sebetulnya tangan kita cuma 2. Maka tangan kita juga bisa kita pakai untuk nutup mata. Ya, untuk nutup mata kita. Ya, sehingga kita tidak silau, tidak istilahnya itu, tidak terinfluence negatif dengan berbagai hal di luar sana. Atau tangan kita 2. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk berkarya. Nah, itu pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan. Saya kira semua hal tadi tidak bisa kita lakukan bersamaan. Gak mungkin kita melakukan proses, ya, menutup telinga sekaligus menutup mata langsung sambil berkarya, nggak bisa. Ya, itu pasti adalah proses. Nah, saya ingin memberikan gambaran begini, Chandra, ya. Untuk siapa sih kita ini berkarya? Ya. Kalau kita berharap pada makhluk, pasti akan kecewa. Ya. Nah, makanya setiap kita melakukan sesuatu, ada ininya, ada kaidahnya. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, lupakan. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah diungkit-ungkit. Ya. Kalau kita misalkan memiliki prestasi tertentu, ya lupakan, sudah aja. Ada tantangan lain di depan, ya kita selesaikan yang di depan. Yang lain, ya itu mah sebagai bonus saja. Ya. Nah, itu tadi. Karena kita berharap pada makhluk,
Ya, akhirnya apa yang menjadi pandangan makhluk, manusia maksudnya makhluk itu, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Padahal sebetulnya ya, yang Maha Kuasa itu tidak pernah memberikan syarat hidup yang ribet kok, ya. Nggak pernah gitu. Yang Maha Kuasa itu memberikan kewajiban, kamu harus lulus S2 misalkan. Nggak, ya. Tapi masyarakat mungkin menuntut begitu. Bahwa kalau misalkan ada orang tidak punya gelar S2, wah cemen banget nih pendidikannya. Kalau masyarakat mungkin untuk begitu. Ya. Tapi yang Maha Kuasa tidak pernah kok menuntut kita harus S2, menuntut kita harus punya mobil, menuntut kita harus kerja di BUMN. Nggak pernah ditanya, ya. Dan tidak akan ditanya, ya. Jadi kenapa kamu cuma lulusan D3? Wah Pak, saya begini-begini. Udah kamu masuk neraka kata malaikat. Nggak akan. Ya. Jadi kenapa kamu meninggal tidak punya mobil? Sampai meninggal tidak punya mobil. Wah saya tidak sempat gini-gini. Oh, masuk neraka. Yang tidak punya mobil masuk neraka. Nggak akan. Ya. Nah, itu tadi, ya keyakinan tadi. Berharap pada makhluk akan kecewa. Ya. Tetapi berharap pada yang Maha Kuasa, itulah kunci sesungguhnya kita bisa survive. Sehingga coba perlahan, ya, coba perlahan, ya, Chandra, perlahan lepaskan pamrih terhadap makhluk. Ya, berarti kalau gitu apa nggak boleh melakukan sesuatu untuk seseorang, Pak? Boleh, karena kita manusia, pasti kita melakukan untuk manusia yang lain, kan? Kita hidup sosial, nggak mungkin hidup sendirian. Tetapi dalam niat kita, misalkan kita berbuat baik, bukan untuk mengharapkan pujian dari si orang yang kita baikin, bukan. Peduli amat dia mau muji, mau enggak. Yang saya harapkan itu adalah pujian dari Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa memerintahkan kita berbuat baik terhadap sesama. Yang bermanfaat di antara apa? Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bermanfaat. Ya. Jadi bagi manusia yang lain. Contoh hal yang berikutnya. Saya punya istri, ya. Saya berbuat baik sama istri. Tapi saya berbuat baik bukan karena ingin dipuji istri, bukan karena istri saya supaya makin mencintai, enggak. Ya. Tapi saya berbuat baik karena memang diperintahkan oleh Maha Kuasa. Seorang suami wajib berbuat baik sama istrinya. Ada pahala yang berlimpah atas perbuatan kebaikan kita itu. Apakah perbuatan baik kita ditanggapi positif oleh istri, itu bonus. Kalaupun ditanggapi negatif, yang nggak penting bagi saya. Yang penting saya melaksanakan tugas sebagai suami. Termasuk ketika Anda sekarang masih belum berkeluarga. Anda punya tugas sebagai anak. Anda berbuat baik sama orang tua, bukan untuk orang tua, tapi untuk melaksanakan perintah dari Yang Maha Kuasa. Maka berharaplah sama Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita berharap pada makhluk, ya orang tua, kita udah melakukan sesuatu semaksimal mungkin, tapi orang tua mungkin bisa jadi itu nggak cukup, kurang, selalu kurang, pasti begitu. Ya. Akhirnya kalau kita mengharapkan orang tua seutuhnya untuk merespon apa karya kita, ya kita harus siap-siap kecewa. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua ya karena Yang Maha Kuasa memerintahkan kita untuk seperti itu. Nanti orang tua merespon positif, alhamdulillah, bonus. Orang tua tidak merespon positif, ya saya yang penting Allah merespon positif sama saya. Itu maksudnya. Apalagi buat teman, gitu ya. Kita melakukan sesuatu untuk seseorang, untuk teman kita, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari teman atau feedback positif dari teman, bukan itu. Yang kita harapkan adalah di akhirat nanti, ya, Yang Maha Kuasa akan tersenyum karena kita pernah berbuat baik sama si X itu. Ya. Si X meresponnya positif, bonus. Si X meresponnya negatif, nggak peduli saya. Yang saya pedulikan, Yang Maha Kuasa bagaimana nih? Nah, gitu. Itu yang saya maksud sebagai berharap pada makhluk akan kecewa. Ya, berharaplah pada Yang Maha Kuasa. Itu yang saya maksud. Sehingga waktu itu saya pernah mengamalkan pertama kali ya, saya berhenti mencontek sejak kelas 2 SMA. 2 SMA saya berhenti mencontek. Dari SD, SMP, SMA kelas 2, kita nyontek ahli lah. Ya. Satu kelas itu udah cincai, bisa kirim jawaban dan sebagainya, ke WC untuk tukar jawaban dan sebagainya. Saya dengan cara seperti itu bisa mendapatkan ranking dan sebagainya, masuk kelas unggulan. Oke.
Nah, di kelas 2 SMA, saya berkomitmen, saya memilih. Saya berhenti mencontek. Ya. Saya berhenti mencontek. Karena saya ingin hidup itu cuma sesaat, maka harus selamat. Ya. Saya berhenti mencontek. Waktu itu saya punya kekhawatiran, kalau saya mencontek, nanti ranking saya bakal turun. Nanti orang-orang di rumah, orang tua saya, saudara saya, kakek saya, tetangga saya, ini akan menanyakan, nih kenapa kemarin, wah, dan sebagainya. Ribet banget. Gitu ya. Tapi waktu itu alhamdulillah saya pegang prinsip tadi. Peduli amat dengan kata-kata orang lain. Yang saya lakukan itu saya ingin membuat Yang Maha Kuasa tersenyum. Yang Maha Kuasa ridho terhadap diri saya. Ya, peduli amat. Nanti hasilnya gimana terserah. Kalaupun saya tidak naik kelas gara-gara saya tidak mencontek, it's okay. Ya. Nggak masalah. Walaupun saya harus turun turun peringkatnya atau bahkan sampai tidak naik kelas, it's okay. Wah, itu prinsip. Tapi kenyataannya enggak tuh. Tetap aja naik kelas, tetap aja berprestasi. Bahkan sampai kuliah, prinsip itu saya pegang. Ya, tetap saja berprestasi. Ya, ini enggak ada masalah ternyata. Nah, makanya kalau saya meyakini ketika kita berada di atas prinsip-prinsip kebenaran dari Yang Maha Kuasa, maka Yang Maha Kuasa itu akan turun tangan sendiri membantu kita. Jadi mungkin itu masukan dari saya, Chandra, ya. Kita berinteraksi dengan orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain, tapi sejatinya bukan orang lain yang kita harapkan pujiannya bagi kita. Bukan. Tapi yang sejatinya kita harapkan itu adalah Yang Maha Kuasa, ridho dan tersenyum atas perbuatan kebaikan kita, karena Yang Maha Kuasa memerintahkan kita untuk berbuat baik. Itu saja. Itu ya, Chandra ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang berikutnya. Oh, kan betul. Untuk melamar dia dengan cepat. Nah, Yang Maha Kuasa itu yang maha menggenggam hati, Chandra. Ya. Jadi, bikin Yang Maha Kuasa tersenyum, dia akan memberikan apa yang Anda inginkan. Terus juga yang namanya wanita kan bukan cuma dia saja. Dan tidak ada rezeki yang tertukar. Tadi sekali lagi saya bilang, jodoh itu rezeki loh, dan itu semua sudah diatur. Ya. Kalau kita living by principle, terus kemudian tidak mendapatkan cintanya, yang penting kita mendapatkan cinta Yang Maha Kuasa. Oke? Dan Yang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertakwa. Ya, itu yang pasti, ya. Sehingga nanti kita akan ditujukan terhadap jodoh yang memang lebih baik bagi kita. Ya. Dan bisa jadi kita juga kalau tidak jadi ya, memang nggak baik buat dia sebetulnya. Karena dia sudah ada jodoh yang lain yang lebih baik buat dia. Ya sama saja. Makanya tidak ada rezeki yang tertukar. Gitu ya, Chandra ya. Oke. Udah main melamar aja nih Chandra nih. Oke, bagus. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai sini saja. Untuk teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada Bapak sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Kami dari Himadira akan memberikan sertifikat secara simbolis sebagai bentuk terima kasih. Untuk panitia boleh di-share screen sertifikatnya. Oh, insyaallah. Oke. Foto dulu nih. Aku yang hitung deh, Oke. Semuanya senyum-senyum. 1, 2, 3. Oke. Bapak terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan. Dan ya, teman-teman sama-sama. Jangan lupa yang tadi dibilang Bapak, rubah insecure jadi bersyukur. Asik. Bersyukur nggak pakai syukur. Oh, iya. Bersyukur. Terus aku juga mau nambahin sedikit untuk teman-teman nggak usah insecure ya. Kenapa? Karena ketika Tuhan akan menciptakan kita saja, Dia tuh mengatakan bahwa kita akan menjadi karya yang paling sempurna. Terus kenapa setelah diciptakan kita tuh selalu mengeluh gitu? Jadi untuk teman-teman nggak usah mengeluh lagi ya. Kita tuh makhluk ciptaan yang paling sempurna kata Allah. Gitu.
Teman-teman jangan lupa absen juga. Di kolom komentar mungkin sudah ada linknya untuk pemberian sertifikatnya nanti. Dan udah nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Karena kita tadi membuka acara ini dengan doa, mari kita tutup pula dengan doa bersama, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya Andi Nurhalisa selaku MC pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Oh iya, nggak lupa juga untuk teman-temanku yang muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah menyempatkan hadir.